bagus diraih. Iya, maksudnya istri kita. Mamanya coba 1 minggu mamanya tidak ada di rumah, pokoknya piring banyak di dapur. Bapaknya di mana? Indomie telur. Bapaknya di mana? Sekuat apapun laki-laki mengangkat beras, tidak sama kekuatan seorang ibu. Kasur sumur dapur, tapi insya Allah dia akan kuat. Tapi sekuat apapun wanita, kalau dia tidak ada pagar dari suaminya, maka itu kasus sumur dapur tidak sia-sia. Maka sia-sia kenapa? Karena tidak ada pembeli sayurnya. Pembeli sayurnya berapa kali? 1 kali 1 tahun. Kebaikan untuk dirinya, maka dia tersimpan di otak kanan. Oh kita coba, waktu kecil orang tua berkata, kalau kamu puasa sebulan penuh, saya kasih hadiahkan sepeda. Betul, sudah tua tidak pernah lupakan. Teman reuni untuk TK mungkin kita lupa, tapi sekarang zamannya reunian SD, SMP, SMA. Tapi belum ada reunian TK. Karena lupa ke siapa? Tapi masih TK saya ingat orang tua. Kalau lu bagus puasamu, saya kasih hadiah sepeda. Tersimpanlah di otak kanan. Keburukannya bahasanya orang tua tidak tersimpan, dia akan tersimpan di otak kiri. Pelajari buku tentang mengenai otak kanan. Kalau mengangkat tangan kiri, coba tangan kiri tak lagi. Ternyata tangan kiri sambil kita bukan mungkin kita sekedar ketawa benar. Ternyata dipelajari mengangkat tangan kiri, insya Allah dia memperbaiki jantung kita. Banyak sosok makhluk, lemah jantung nak. Banyak tu nak imamu, tadi masih pernah kita lemah jantung. Iya. Di sini ternyata kisah-kisah sejarah. Kalau bisa dicari catatan itu Pak Ustaz Nasir Sa'dun, artinya seorang ustaz itu setidaknya ada berapa cerita yang bisa kita tahu. Begitu santri kita Pak Ustaz, bagaimana kisahnya itu Nabi Daud? Oh, yang mengurangi timbangan, ya kan? Siapa yang mengurangi timbangan? Kaumnya Nabi Daud yang sampai di balik negerinya. Bagaimana kisah Nabi Zakaria? Oh, kasihan Nabi yang masuk dalam kayu sembunyi tapi mati dalam keadaan digergaji, ya kan? Nabi Zakaria. Bagaimana kisahnya Nabi Ayub? Oh, bersedih dengan ini dalam keadaan buta. Semua akan pasti insya Allah. Jadi begitu menghadapi santri bertanya, karena sekarang ini sudah dikembangkan itu memang cara bercerita. Baik para ustaz-ustazah, anak-anak kita bercerita sendiri, bercerita ada boneka, bercerita ada tambahan. Itu barangkali mudah-mudahan. Dan insya Allah para ustaz-ustazah mudah-mudahan lebih banyak berkembang dalam sesudah pelatihan kita. Dan insya Allah lebih kembangkan kita, taman kanak-kanak kita, taman pendidikan Al-Quran kita. Insya Allah mungkin ada kekiannya, insya Allah mungkin juga nanti diberi kepercayaan. Karena dimudahkan dibuka sekarang memang ada PAUD taman kanak-kanak Al-Quran, artinya penitipan bayi tapi yang Islami diiringi dengan taman pendidikan Al-Qurannya itu. Barangkali itu, terima kasih. Mudah-mudahan hal yang saya sampaikan tidak menurut saya yakin mungkin kita tidak puas, nantilah kita bertanya atau lebih di luar daripada pelatihan kita. Selanjutnya mudah-mudahan sangat bermanfaat. Terima kasih akhi semua daripada Lembaga Pembina Taman Kanak-kanak Al-Quran. Adinda, sebelum saya akhiri, saya sempat perkenalkan tadi itu sama Ustaz-Ustazah. Kalau Ustaz Iwan itu 3S, selang, selipi, salimah. Kalau saya 5S, senyum, salam, sapa, sopan satu. Nah, ini artinya menghadapi. Terima kasih. Bila bisa dihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hajandi Fatimah. Jadi acara selanjutnya adalah pemateri adalah dari Bapak di Sudirman Semak selaku pembina tilawah. Jadi saya sedikit tambahkan bahwa Ustaz-Ustazah TKTPA bisa kita bincang-bincang lewat WA Ustazah TKTPA Parepare. Jadi kita bisa bergabung di situ, minta untuk dikonekkan ya. Jadi ada di WA itu Ustazah TKTPA Parepare, bisa kita baku konek di sana. Kemudian mohon Ustazah TKTPA diinventarisasi santrinya yang mau munakasah
persiapan wisuda. Kita mungkin persiapan wisuda mungkin bulan 2 kita laksanakan ya, karena mengingat bulan ini juga Ramadan semakin mundur ke dekat. Jadi mohon teman-teman yang sore dan ujung ini setelah kembali dari pelatihan diinventarisasi santri yang siap untuk munakasah. Kemudian untuk guru mengaji peduli, ya kun kana pengaji tak melo ikut wisuda santri, daftar di salah satu TPA yang ada di dekat lingkungan tak ya, berdekatan. Jadi kita bisa lewat pintu TKTPA. Ya, terakhir mari kita tetap berniat ikhlas untuk kita genjot santri-santri kita sesuai kemampuan yang kita miliki untuk persiapan Festival Anak Saleh 2018 ya. Sekira demikian, kemudian kami persilakan kepada pemateri berikutnya yang dipandu langsung oleh Bapak Ustaz Jami. Kami silakan dengan hormat. Kita lanjut kepada sesi terakhir. Ya, insya Allah pada sesi terakhir ini akan menguji suara kita juga dalam bentuk yang lain. Kalau tadi BCM bermain cerita dan menyanyi, nah sekarang ini juga khusus lagu terkait dengan tilawah yang juga merupakan andalan kita di TKA TPA. Insya Allah pada materi ini akan diantarkan langsung oleh Imam Besar Masjid Agung Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambodale Parepare. Bapak Ibu, sekilas kami sampaikan bahwa Ustadz Sudi bergabung di pembinaan tilawah ini akan oleh pemerintah menjadi imam besar di Masjid Agung Kiai Haji Abdurrahman Ambodale. Maka pembinaan tilawah dialihkan ke Masjid Agung. Sekalipun di Islamic Center tetap ada yang tidak terakomodir di Masjid Agung, di Islamic Center tetap dilaksanakan, cuma antara maghrib isya. Jadi di Islamic Center itu ada pembinaan tadarus yang dibina langsung oleh Ustaz Herman. Kemudian ada pembinaan tilawah dibina langsung oleh Ustaz Hasan yang sekarang ini melaksanakan umrah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini mungkin ada yang berminat nanti mau mengikuti tilawah atau santri kita yang mau ikut tilawah, nanti kita ikuti mau di Masjid Agung atau bagaimana. Tapi untuk selengkapnya mari kita dulu mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Sudirman Semak. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kita langsung saja karena bisa. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih dipertemukan di tempat ini guna maksud yang cukup baik, yaitu meningkatkan kualitas guru-guru mengaji termasuk saya. Jadi teman-teman seperjuangan memperjuangkan bagaimana Al-Quran, bagaimana anak-anak kita nantinya kita bisa bina sehingga peningkatan kualitas guru-guru mengaji akan kelihatan juga nanti pada outputnya terhadap kepada anak-anak yang kita bina seterusnya. Oleh karenanya tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatian pemerintah di dalam kegiatan semacam ini. Selanjutnya mari kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah mengantarkan manusia dari alam yang biadab ke alam yang berat. Jadi teman-teman seperjuangan, kalau saya berbicara tilawah, tentu yang kita lewati tadi dari pagi itulah inti yang tidak kalah pentingnya. Jadi kalau kita sudah bagus tajwid, ya, secara umum qiraahnya bagus, tajwidnya, ya, makhrajul huruf, ya, saya kira sudah kita bersyukur karena itulah yang paling penting. Lagu hanya
pelengkap, penyempurna. Ya. Jadi kalau sudah bagus tajwid, ya, baru ada lagunya, ya sempurnalah. Tapi kalau bagus lagu, tidak ada tajwid, kasihan. Jadi ada kesan yang pemajar tajwid, apa mengaji, boleh jadi lagu tuh. Tapi sebaliknya kalau tajwid bagus, pasti ada sedikit nilainya. Wah, kanjak tajwid nanti. Ya kalau lagu nak, ya kan hidayah oleh pengelola Taala ya rusak daya pada mana sak daya. Suara kita tidak sama semua. Ada suara memang bagus, merdu. Ada suara keras sekali. Disuruh ke kanan lari ke kiri. Jadi apa boleh buat karena begitulah. Tapi bukan berarti penghalang untuk belajar di tilawah. Kalau suaranya fasih, diterima. Dalam hati wahai berdosa kata di poster. Artinya kita tetap bina, ya, yang memang tidak bisa tilawah, ya tajwidnya aja. Tapi yang bisa tilawah dan memang bisa dua-duanya jalan secara paralel. Ya, saya bercerita sedikit seperti yang diungkapkan tadi Pak Ustaz Syami, bahwa kita berangkat dari tahun 2008. Itu saya waktu itu saya sayangkan, saya bilang, kenapa baru 2008 saya dikenal oleh seorang ini teman, padahal saya itu sudah berapa tahun maka di Pondok Bahagia. Tapi baru mulai dari situ setelah Pasi Bonek. Oh, ada katanya di sana. Alhamdulillah mulai start dari situ. Nah, sekarang alhamdulillah, kalau dulu lomba tilawah yang dilakukan susah kita nilai. Disuruh tilawah tadarus seluruhnya, tidak ada yang bisa tilawah. Nah, terbalik sekarang kalau disuruh tilawah, ya tilawah tuang. Ya, jadi agar ada kemajuan ketimbang dengan yang dulu. Apalagi saya kira yang hadir di sini banyak qari'ah. Andai kata kita bisa berinisiatif, ya, tergugah untuk melakukan pembinaan tilawah, saya kira tidak usah terlalu banyak. Satu qari'ah bina 10. Jadi kalau 10, 100 binaan kita. Cuman ya barangkali tidak tahu apa penyebabnya sehingga enggan untuk melakukan pembinaan tilawah. Padahal sesungguhnya banyak qari. Maksudnya kalau sudah qari berarti sudah bisa tilawah. Ya. Wallahu a'lam apa tanda tanya di sini, tanda tanya. Kenapa kita tidak mau melakukan pembinaan tilawah sementara TK TPA cukup, alhamdulillah. Ya. Bayangkan, yang sementara kita galakkan sekarang adalah pembinaan kualitas guru-guru mengaji supaya outputnya jauh lebih bagus juga ketimbang dengan yang masa-masa lalu. Ya, jadi itu Pak. Jadi merupakan juga barangkali saran kalau ada bisa bagaimana supaya pembinaan tilawah jangan hanya di Masjid Agung, jangan hanya di Masjid Islamic Center, tapi boleh di masjid-masjid yang ditempati juga di KTPA. Tidak usah terlalu banyak, 10 saja. Kan saya tahu banyak anak-anak kita, saudara-saudara kita yang bisa tilawah di Parepare. Nah, sekarang hasilnya sudah berapa tahun, alhamdulillah. Ya ada berprestasi. Sudah ada yang ke tingkat nasional 2 kali itu, Lampung dengan Manado kemarin untuk tingkat SMP. Ya. Kalau tingkat provinsi lumayan, ya, termasuk putrinya Pak Ustaz. Pak Ustaz Jami mana pernah bayangkan bahwa anak saya jadi qari'ah. Tapi alhamdulillah karena tekad beliau, ya artinya bukan anak-anak yang mau, orang tuanya yang sungguh punya kemauan tekad yang keras. Kalau bermateri lagu ya melayang-layang gitu, karena tidak ada kayak materinya Pak Ustaz Nasir, ada tajwid-romnya apa. Yang jelas belajar lagu jauh lebih mudah daripada belajar tajwid. Idghamnya saja banyak sekali. Kalau lagu 7 saja lagu. Satu hari sudah bisa dihafal namanya. Bayati, Hijaz, Ras, Nahwan, Sika, apalagi Sobat, Jiharka. Iya. Iya. Sudah bisa dihafal namanya. Cuma yang lagunya itu cirinya karena tidak punya warna. Ya, tidak punya warna jadi suka kita. Jadi kalau memang jarang kita jarang kita lakukan, pasti tidak bisa kenal.
Ya. Saya biasa mohon maaf, anak saya umrah juga. Tapi umrah, kenapa terulang itu lagu waktunya pengantin ikuti di TV Bar? Terulang pun segala astagfirullah. Begitu bisa kasih senang lagu ini ya. Jadi maka tak kenal maka saya pindah melaku. Kalau umrah sudah sudah 7 lagu itu sudah dikuasai. Dan cuma belum bisa dia ini tadi lagu hijaz, masa kembali keras Pak itu. Ingat kalau kembali lagu bolak-balik sudah tampil satu pamaras, kita ambil jawab di sini yang rawan, langsung kembali ke hijaz Pak. Kasihan ya. No. Kalau Dewan Hakim untuk tilawah lagu dapat sering mungkin gunakan jana ya. Karena sumbang. Ya kita surah Luqman. Jadi nanti yang karya-karya bisa bantu kita ya supaya lebih. Kita start dulu ya. Kita cari suara yang terendah karena saya sudah tua jadi nggak bisa tinggi. Nanti kalau yang muda-muda bisa mampu tinggi sampai 3 kali tingkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak tinggi itu. Enggak. Oh, ya coba kita sama-sama. 1 2 ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi masih bayat ya, bayat keror. Tilka ayatul kitabil hakim. 1 2 ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Sedikit saja nilai tambahnya, nilai seninya. Kita sama-sama. 1 2 ya. Tilka